bersama Stevie kita kembali. Oke, yuk sekarang kita lihat kemana nih, Bi? Masuk kemana nih? Kita lihat dulu apoteknya. Udah berapa lama nih, Bi, kliniknya? Kita 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun ya, Bi? Mulai, iya. Wah, Cuman dia lama banget. new building. Ini tadinya berarti ini renov ya? Iya. Renov. Ini renovasi sudah jalan 8 bulan nih, Bi? Total 4 bulanan. Oke. 4 bulan. Ya, 4 bulan. Ya, Bi. Jadi Iya. kita melanjutkan pembicaraan tadi. Iya. Ya, pada dasarnya kan, Bi, profesi Abi sebagai pengusaha itu adalah salah satu bentuk untuk ikhtiar menjemput rezeki. Iya. Oke. Dalam menjemput rezeki tetap ada area-area yang kita perhatikan, Bi. Ya. Dari profesinya pengusaha ya, Bi, berarti ya? Betul. Oke, profesinya, lalu juga industrinya, dan terakhir bagaimana aktivitas profesinya. Ya. Jadi kita ketika memilih profesi, saat ini Abi fix ya, berarti sebagai seorang pengusaha gitu ya. Iya. Jadi ketika kita memilih profesi itu nggak sembarangan juga, Bi. Betul. Ya, pastikan memang itu DNA-nya kita, aktivitas yang kita lakukan. Oke, Bi. Di konsep Stevin itu tetap ada aktivitas yang sangat potensi untuk dilakukan dari waktu ke waktu, ya, agar tereksplor. Iya. Oke, Bi. Dari tempat ini untuk mesin kecerdasan intuiting, aktivitas khas sebagai ciri bagi mesin kecerdasan intuiting adalah apakah pelayanan, A ya, pelayanan, B kerja fisik, C ruang kreativitas, Iya. atau D hubungan antar manusia. Itu pasti kreativitas ya. Ruang kreativitas ya. Jadi memang bagaimana pada dasarnya banyak hal yang bisa digali kreativitas seorang intuiting ya. Ini bagaimana nih Iya. menggalinya nih, Bi, dalam berbagai bisnis? Udah tahu, ini adalah material bekas. Oh, oke. Ini rara fashion. Oh, kreatif. Kita cat ulang. Jadi waktu kita toko ganti, saatnya interior ganti ya, kita set ulang. Karena belum punya duit, akhirnya jadi etalase obat. Masya Allah. Ini semuanya daur ulang. Jadi semua. di sana etalase baru. Betul, baru. Karena dia setiap periodik harus ada menyesuaikan brand baru karena dari pusat kan. Betul, karena Nah, brand baru juga packaging, betul. tampilan desain Iya. dari interiornya juga harus Nah, diperhatikan sehingga saya mikir nganggur. nganggur tuh apa? Saya cat ulang lagi ya, jadi seperti ini. Walaupun nanti konsepnya nanti apotek ke depan akan lebih modern, tapi kita masih bisa manfaatkan itu dengan kita combine tetap dengan warna brand-brandnya. Paling nambah sedikit-sedikit. Oh, berarti di sini tadi saya lihat, Bi, obat-obatnya ada juga banyak herbal ya, Bi ya? Iya. Ngomong-ngomong karena kebutuhan pasar ya? Jadi kenapa warna kuning dan biru hijau muda? Ini kan alami sama medis. Nah, herbal itu termasuk juga alami. Nah, sama medis ya. DNA bisnis kita dengan DNA memang brandnya itu seperti itu. Oke. Sehingga nah, salah satu kreativitas yang nampak adalah daur ulang barang-barang bekas. Masya Allah, memperbesar volume rezeki gitu Iya. ya. Ada 3 hal sebenarnya yang sudah perhatikan, itu memperpanjang ikhtiar, Iya. ya, terus memperlebar silaturahmi, dan terakhir adalah mempertinggi derajat. Betul. Nah, semuanya pun nggak bisa asal-asalan. Iya. Kalau mau efektif dan efisien harus sesuai dengan kekuatan genetik dari si pelaku bisnis ya, karena dalam hal ini Abi profesinya adalah pengusaha. Iya. Oke, Bi. Nah, dalam proses Stevin itu ikhtiar terbaik semua orang berbeda-beda. Nah, yang paling pas sesuai dengan mesin kecerdasan intuiting, Bi. Oke, apakah skala prioritas? A, ya. Iya. B, perbanyak jam kerja. C, tuntaskan amanah. Atau D, inovasi berkesinambungan. Jawabnya sampai jalan, B. Oke. Yuk, biar kita lihat ya. Jauh-jauh ini ke Purwokerto, mau lihat rumah sakitnya narasumber kita, Abi Darwis. Wah, luar biasa nih. Ini masih desainnya, masih nuansanya masih terasa nih, masih baru ya. Oke, ini bisa jelasin lebih area-areanya nih. Iya. Ini adalah terima tamu. Jadi Terima tamu. resepsionis ya. Sekaligus untuk memastikan ya pendaftaran. Kalau pendaftaran.
Nah, sebelum jadi mereka persiapkan sebelum masuk ruang periksa. Oke. Satu, Itu dua. ada ruang periksa di sana Betul. ya. Nah, dari sana nanti terima resep, ditebus di sini obatnya, sekaligus kasih yang saya kasih. Oh, ruang periksanya itu. Iya, nah, satu dua, ada Kita dua. lihat ke sana. Boleh? Nah, Ya. Kosong, Mbak? Nah, ini ruang periksanya ya. Iya. Oke, lanjutin pertanyaan tadi, Bi. oke. Kira-kira tadi pertanyaan kedua tadi ya, bagaimana memperpanjang ikhtiar? Ini karena Dia mau jawab nih kayaknya. ini karena memang Pareto terbesar kita pasiennya anak-anak, jadi ya beginilah. Kalau susah diperiksa seperti ini, nggak mau diperiksa duduk di sini. Oh, karena ini segmen pasarnya memang Anak-anak. oke. banyak. Pasarnya lebih banyak anak-anak ya. Nah, tadi jawabannya apa, Bi? Pilihannya? Ya, inovasi tadi. Oh, inovasi. Benar. Jawabannya benar. Inovasi Banget, yang Sobat Triada. berkesinambungan, karena ya udah tanpa inovasi kita ya dead ya. Artinya bahwa sebenarnya dengan inovasi itu adalah yang membuat kita jadi tumbuh terus, membuat kita menjadi berbenah terus. Itu yang sebenarnya membuat musuh jadi tidak relevan. Oh, musuh jadi nggak relevan karena inovasi yang berkesinambungan. Sehingga nggak perlu kita berantem sama mereka, karena mereka sudah kita tinggal jauh. Karena kita selalu tumbuh inovasi. Nah, tadi kan memperbanyak ikhtiar. Nah, untuk memperbesar volume rezeki tetap ada rumusnya. Ya, rumus kedua dikali adalah memperlebar silaturahmi. Oke, salah satunya untuk memperlebar silaturahmi itu adalah lewat jalur komunitas. Ya, nah tapi kan beribu macam nih, Bi. Komunitas di mana-mana ya. Zaman dulu komunitas susah banget nyari, Bi. Tapi sekarang sampai bingung, Bi. Mau ikut komunitas yang mana gitu ya. Nah, Abi sendiri ngerasa dari situ banyak komunitas. Kebayang ya, Bi, dulu itu waktu saya nggak ngerti apa DNA saya bisa ikut banyak banget komunitas. Sampai setelah saya memahami kekuatan saya dan saya berpikir tadi efektif DPBC ya, saya sudah harus menekan komunitas yang nggak efektif dengan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Oke, kira-kira Bi, dari komunitas tadi itu memperlebar silaturahmi, mana yang paling Abi ngerasa nyaman berada di komunitas tersebut? Komunitas yang jenisnya gaya silaturahminya adalah A. Prioritas dan efektif, B. Hangat dan egaliter, C. Sosial dan spiritual, dan terakhir komunitas yang berkelas atau eksklusif. Abi merasa nyaman ada di komunitas yang jenis mana, Bi? Oh, sebetulnya berkelas ya? Kenapa, Bi? Apa yang Abi rasa? Terus bagaimana sekarang memilihnya itu? Maksudnya berkelas itu itu bisa kita juga dengan siapkan lingkungan gitu ya. Artinya bahwa ya teman-teman tahu kan kita tinggal di desa gitu ya. Nah, tinggal di Jadi desa, walaupun oke. di desa, tapi kita tetap harus performnya itu berkelas gitu ya. Masih. Tempatnya harus benar-benar dipikir, harus ada dengan brand, setting tempatnya nyaman supaya ini menjadi privilege juga buat para market kita gitu loh. Wah, aku periksa di rumah sakit kayaknya yang berkelas, walaupun berkelas itu tidak harus mahal. Betul. Ya kan? Berkelas itu tidak harus mahal, ini terjangkau juga. Masyarakat dari gunung juga bisa, tapi mereka merasakan pelayanan yang berkelas begitu loh. Oke, untuk sementara di daerah tadi di Desa Lapo, Purworejo Kelampo. ya Purworejo Kelampo ini bisa bicara pesaing ya, Iya. pesaing. Apakah ada pesaingnya saat ini? Ada rumah sakit besar Immanuel ya, sudah tahun 64 ya sudah ada. Oke. Ya, tapi artinya bahwa kami masih punya opportunity yang besar begitu. Sehingga kami akan fokus kepada segmen kita, kami akan fokus kepada konsumen kita untuk bisa melayani lebih optimal. Karena Jadi masih besar sekali opportunity-nya. opportunity masih besar. Demand-nya masih besar. Yang diferensiasinya ada di mana tuh, Bi? Ya, kita kan fokus ke anak. Oh, fokusnya anak. Ya, coba Anda perhatikan nanti Anda bisa lihat beberapa space yang memang kita siapkan untuk anak. Nah, salah satunya adalah untuk menjaga dan menarik market-market anak yang lainnya. Ya, sekarang mungkin hanya sekitar 2% saja jumlah kecil, masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil, berarti Ya. artinya masih besar banget Masih besar poinnya. langsungnya. Nah, ini yang Oke. kita harus lebih masif lagi untuk ke sana. Oke, luar biasa Abi. Yang terakhir nih pertanyaannya, Bi, sebelum nanti bicara lebih jauh dengan Ya. ininya. Dan terakhir adalah dalam memperbesar volume rezeki, tadi ada dua sudah kita sebutkan. Pertama, memperpanjang ikhtiar, dan kedua, memperlebar silaturahmi. Yang ketiga adalah mempertinggi derajat. Oke. Apapun, tadi kan kegiatannya besar ya. Besar. Sekarang bagaimanapun tetap
vertikal dan horizontal harus seimbang. Ya, mempertinggi derajat itu tetap bagaimana kita membangun hubungan nilai ta'allah pada Allah. Nah, itu setiap mesin kecerdasan Abi juga punya DNA-nya sendiri. Oke, kira-kira di antara 4 yang saya sebutkan, ini pertanyaan terakhir buat Abi Darwis ya, jadi kayak sekolah ditanya terus kayak kuis aja. Bener semua loh, ini nggak direncanain ya sobat Bioyader. Nah, kira-kira dari saya sebutkan ya, bagaimanapun petinggi derajat itu kita dapat memilih gitu ya, ibadah-ibadah yang sangat untuk mendapatkan ridho Allah yang sangat efektif. Oke, saya sebutkan pilihannya yang Abi ngerasa ini gue banget. Oke, A, perbanyak puasa dan itikaf ilmu, atau B, perbanyak sholat ya dan sodako. C, mengutamakan orang lain, atau D, jaga wudhu. Sepertinya siapapun tahu, saya suka belajar dan pesan puasa sudah lama sekali memang sudah saya jalani. Ya, Nabi walaupun sebenarnya saya baru paham mungkin beberapa terakhir ini ternyata itu membantu sekali saya untuk menjaga fisik kardio. Menjaga kardio. Okay. Jadi saya nggak perlu diet yang harus ekstrim. Ternyata dengan jaga kemis, Senin Kemis saya jaga. Terus saya perbanyak ilmu karena itu ilmu itu ada memang menjadi syarat mutlak sebelum kita beramal. Jadi ya 2 itu yang memang saya kerjakan. Jawabannya benar. Dengan memperbanyak puasa itu akan menghasilkan ilmu-ilmu baru ya bagi mesin kecerdasan intuiting. Ya, ini adalah potensi di mana ilmu baru itu akan muncul lewat sintesa baru. Luar biasa, kita hari ini mengeksplor DNA bisnis seorang ekstrovert yang sudah menjadi pengusaha berapa lama, Bi? Kita jalan ya mungkin 10 tahunan ya. 10 tahun, oke. Terakhir, Bi, pada dasarnya sekali lagi kehebatan mesin kecerdasan orang intuiting adalah di konsep ya dan kreativitas, melakukan sebuah inovasi yang berkelanjutan gitu ya. Nah, namun intuiting memiliki kelemahan pada area-area yang sangat detail gitu, tidak senang pada hal-hal yang terlalu remeh-temeh gitu. Sedangkan di bisnis gitu ya, Bi, hal-hal tersebut pada dasarnya atau angka gitu ya yang menjadi kelemahannya kita gitu adalah result. Jadi bisnis manapun akhirnya endingnya tetap resultnya adalah angka. Nah, ini gimana nih karena pada dasarnya konsep Steven itu menganut konsep single intelligence. Single intelligence ini begini, Bi, jadi artinya imamnya dulu dibagusin. Dalam hal ini imamnya Abi itu adalah neokortek kanan ya. Apabila imamnya atau neokortek kanan yang sudah tergembira, maka akan terjadi namanya daya jalan, maka si makmum pun akan ikut. Tapi yang penting imamnya dulu dibagusin, maka makmum pun akan ikut. Nah, itu kan memerlukan proses pembelajaran. Nah, Abi ini saya perhatikan ya, setelah berapa lama saya berteman nih, kurang lebih 2 tahun lah, ini sangat aware dengan hal-hal yang sangat rigid gitu. Ini gimana nih proses membangun atmosfernya? Iya, karena ya sudah pasti konsep bisnis itu sederhana, naikkan revenue setinggi-tingginya, tekan cost rendah-rendahnya, dan itu semuanya bicara angka. Nah, nggak mungkin juga kita hanya bicara naratif, bicara konsep segala macam. Bicara naratif, konsep nah, aja. Bunda nanti kalau mau jelas kita ke rumah, Anda akan lihat bagaimana saya memainkan itu. Masya Allah. Jadi ini nggak ada ya biar di kelas-kelas lain loh. Nggak ada. Baru kali ini berarti ya. Ya, kita lihat dapurnya Abi, bagaimana mengobrak-abrik bisnisnya menjadi sebuah angka yang bisa dianalisa untuk mengambil keputusan. Thank you. Nah, jadi tinggal bicara teknologi kan. Kali ini kita ingin meneruskan, mengeksplorasi ke bisnisnya Abi Darwis. Nah, untuk klinik Ibunda ini adalah klinik bisnis bersama istrinya. Jadi Umi ya, Umi Ismu ini yang dia juga sebagai owner dan juga berprofesi sebagai dokternya. Luar biasa. Pembahasan terakhir kita adalah bagaimana ketika kita melakukan ekspansi bisnis. Ya, ekspansi bisnis orang intuiting sebaiknya adalah yang DNA-nya menjadi ciri dari intuiting extrovert adalah teknologi
ya. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan mengenai teknologi. Oke, Umi bisa jelasin ke kami nggak bagaimana klinik ini mengakomodir fasilitas peralatannya dengan hal-hal yang berbau teknologi. Bisa kita sambil ngobrol ke atas? Iya, boleh. Oke, Mbak. ya sobat Milyadar. Untuk teknologi Uh-huh. kita memang walaupun status kita ini klinik Pratama. Oh, klinik pertama apa Klinik bedanya? Pratama rawat inap. Kalau klinik utama itu ada dokter spesialis. Oh, kalau klinik utama Ya, ada dokter spesialis. Kalau klinik Pratama rawat inap nih itu cukup dokter umum saja. Oh, cukup dokter umum Jadi saja. kompetensinya dokter umum. Kompetensinya dokter umum. Itu Iya. kepilihan itu kenapa? Kenapa nggak klinik utama tadi? Karena kita Target pasar? target pasar. Oke. Kita ibu kota kecamatan, Aha. ibu kota kawedanan ya. Jadi kita target pasarnya cukup dengan dokter umum ya. oh, Iya, cukup dokter umum iya, saja. Iya. Tapi kalau penyakitnya sudah berat-berat memang ke kota ya. Kalau kebetulan kita dekat sama rumah sakit Emmanuel. Mbak. Oh, jadi Iya, untuk jadi, membutuhkan iya. jasa dokter spesialis 1 kilo pindah. aja ya kita pindah ke Emmanuel. Oke. Jadi sekarang Yang fokusnya susahnya bukan kita cari marketnya, yang susahnya juga spesialisnya ke desa. Itu yang agak susah. marketnya sebenarnya ada, Sebenarnya tapi market dokter aja. spesialisnya Spesialisnya nggak mau. didatangkan ke desa. Ke ibu kota kecamatan nggak mau. Nggak mau, Biasanya oke. ibu kota kabupaten. Ibu kayak kabupaten. gitu. Nah, ini tadi yang dibilang ya klinik apa Pratama. Pratama, Berarti rawat inap. ada rawat inap. Bisa kita lihat nggak nih kamar-kamar rawat inapnya? Boleh mbak, ya ke sana ya mbak. Tadi yang masalah teknologi ya mbak. Ah, teknologi. Nah, Bisa dilanjutin. walaupun kita tadi klinik Pratama statusnya klinik yang bukan rumah sakit, tetap Klinik kita dengan rumah sakit. perkembangan zaman ini kita tidak lepas dari teknologi. Oh, Kita semuanya serba sistem komputeris. Sistem apa? Ini ya mbak, Ini kamar apa ini? Kamar rawat inap. VIP. Oh, ini VIP dengan fasilitas itu ada TV, ada TV. ada AC sendiri, kemudian bisa lihat view dari depan itu. Oh, view-nya iya, dilihat, bisa lihat oke. semua view bisa kita lihat. Dengan pasien rawat inap ini kadang-kadang orang kalau berobat kan deg-degan ya mbak, deg-degan takut nih biayanya berapa. Dengan survei komputeris, oh hari kedua dia bisa tanya mbak biaya saya berapa. Kayak Oh, gitu. jadi sudah bisa mengukur. Biaya yang sudah di Itu udah berjalan berapa lama? Udah semua computerized. untuk komputer Terintegrasi, jadi. iya sudah terintegrasi ya belum lama kan mbak. Kemarin kita baru pelatihan ini juga masih try and error. Ada error Iya, ya. Tapi try and error. manfaatnya udah Tapi berasa iya, ya. tapi next dianggap sudah bisa jalan karena kita masih kita di try and error masih salah, masih ada belum 100% dianukan ke pasien. Iya gitu ya. Apakah belum Tapi tetap ini pasti nanti berjalannya dengan adanya sistem ini pasti akan berjalan sangat lebih nyaman ya buat lebih semua nyaman pihak buat ya. pelanggan, Buat juga lebih pelanggan. nyaman buat tim kami, Betul. juga lebih nyaman, mempermudah. Apalagi kalau pasien nggak bawa kartu rekam medik, kadang-kadang sudah dikasih hilang, dikasih buru-buru lupa nih naruh di mana, Sama. lupa. Iya, kalau dengan dia hanya menyodorkan KTP, nomor nikah, alamat, oh iya itu ini. Nah, kebetulan ya Tidak ada serta medisnya. Iya, jadi Oke deh, mudah-mudahan Amin, amin. terkabul apa harapannya ya Umi. Nah, sampai sini aja bincang milenial kita kali ini bersama Abi Darwis dan Umi Ismu. Mudah-mudahan harapan pengusaha couple ya, couple trainer ini tercapai. Hidupmu